Inter Milan telah resmi mencapai kesepakatan kemitraan baru dengan U-Power yang akan menjadi sponsor di bagian belakang jersey. U-Power memilih waktu yang tepat untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Inter menjelang Derby della Madonnina. Oleh karena itu, logo sponsor tersebut akan tampil untuk pertama kalinya di seragam Inter saat Beniamata menghadapi rival sekota mereka AC Milan. Inter telah mengumumkan kemitraan 4 tahun tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis di situs klub. Pakaian dan sepatu premium terkemuka di Italia untuk perusahaan buruh U-Power telah menjadi mitra jersey resmi FC Internazionale Milano. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Kemitraan ini akan berlangsung selama 4 tahun dari tahun 2023 hingga 2027, dan mewakili penyatuan dua merek terkemuka di sektornya masing-masing. Catatan resmi tersebut juga menegaskan bahwa logo U-Power memang akan muncul di jersey klub saat laga derby melawan AC Milan. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez dilaporkan telah menolak tawaran besar dari Al Hilal di musim panas demi memperbarui kontrak bersama Nerazzurri. Menurut FC Internews, Lautaro menolak bergabung dengan Al Hilal yang menawarkan gaji senilai 60 juta euro per musim selama 4 tahun. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa pemenang Piala Dunia 2022 itu malah mengincar perpanjangan kontrak dengan Inter. Selain hubungannya yang baik dengan klub dan penggemar, sang kapten dan keluarganya juga memiliki hubungan yang kuat dengan kota Milano. Lautaro sudah memiliki kontrak yang berlaku hingga tahun 2026, namun dirinya ingin memperkuat ikatan bersama klub dengan memundurkan tenggat waktu masa baktinya. Laporan tersebut mengungkap klausul pelepasan senilai 111 juta euro juga akan diperbarui. Laporan mencatat, berkas pembaruan memang belum tiba di meja CEO BP Marotta, namun Inter sedang menyiapkan pembaharuan kontrak dengan klausul pelepasan sebesar 150 juta euro. Nerazzurri tidak akan mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk sang striker di bawah angka tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi setuju bahwa gelandang bintangnya Nicolo Barella dan Davide Frattesi bisa bermain berdampingan. Pelatih berusia 47 tahun itu mengadakan konferensi pra-pertandingan pada Jumat malam saat timnya bersiap menghadapi AC Milan pada malam nanti. Milan dan Inter sama-sama memberikan kesan yang baik sejauh ini. Ini masih pekan keempat tetapi akan menjadi pertandingan penting, dan kami ingin mendapatkan hasil terbaik, ujar Inzaghi dalam konferensi pers via FC Internews. Mantan bos Lazio itu membahas rekrutan baru Davide Frattesi yang belum pernah tampil sebagai starter untuk Nerazzurri. Saya setuju dengan gagasan bahwa Frattesi dan Barella bisa bermain di lini tengah secara bersamaan. Kedua gelandang sudah bermain bersama selama musim ini dan juga di pramusim, serta mereka juga telah membuktikannya bersama tim nasional Italia. Kita lihat saja nanti, tetapi satu-satunya pikiran saya untuk saat ini adalah membuat pilihan demi kebaikan Inter. Saya akan memutuskan formasi awal tim pada Sabtu pagi dan kemudian kita akan lihat siapa yang bermain. Inzaghi mengaku timnya harus terus mewaspadai Rafael Leao, dan juga melontarkan kritik terhadap para pakar yang mengklaim bahwa Inter semakin lemah di musim ini. Kami harus mengawasi Leao dengan cermat dengan akan mengambil tindakan pencegahan seperti yang selalu kami lakukan. Dia memiliki kualitas yang hebat dan begitu pula dengan para pemain Inter. Sebelum awal musim, mereka bilang kami lebih lemah. Namun sekarang tampaknya kami harus memenangkan Liga Champions daripada Scudetto. Saya hanya bercanda karena inilah yang saya baca dari permainan kami setelah 3 kemenangan beruntun. Itu bukan masalah, kami tahu bahwa kami mencapai puncaknya musim lalu, dan itulah mengapa sulit bagi saya untuk mengatakan apakah kami lebih baik dari tahun lalu. Tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Marco Arnautovic telah memberi isyarat bahwa dirinya tidak bersedia menerima peran sekunder dalam skuad Simone Inzaghi. Pemain berusia 34 tahun itu kembali ke Inter di musim panas setelah 13 tahun masa pinjamannya pada musim 2009-2010. Arnautovic sudah tampil 3 kali musim ini dari bangku cadangan mengingat pelatih Simone Inzaghi lebih memilih duet Lautaro dan Marcus Thuram di lini depan.
Akan tetapi, Arnautovic berusaha semaksimal mungkin untuk mempengaruhi sang pelatih pada jeda internasional saat ia mencetak 2 gol ke gawang Swedia di kualifikasi Euro 2024. Sang striker menjelaskan bahwa 2 gol itu sangat penting untuk harga dirinya. Mencetak 2 gol tersebut akan sangat penting bagi harga diri saya, karena saya tidak suka berada di bangku cadangan. Ungkap Arnautovic melalui FC Internews. Laporan mengklaim bahwa pernyataan tersebut merupakan pesan yang dikirimkan sang striker kepada pelatih Inter Simone Inzaghi. Seperti yang dilaporkan kemarin, Arnautovic kemungkinan besar tidak akan menjadi starter dalam pertandingan Derby della Madonnina melawan AC Milan. Namun, sang striker kemungkinan akan mendapatkan kesempatannya bermain dari menit pertama dalam pertandingan Liga Champions hari Rabu melawan Real Sociedad di Stadion San Sebastian. Hal yang sama juga berlaku untuk gelandang Inter Davide Fratesi. Striker Inter Milan, Marcus Thuram ingin meniru eksploitasi idolanya Ronaldo dalam pertandingan Derby della Madonnina melawan AC Milan. Pemain Prancis tersebut akan merasakan derby pertamanya setelah bergabung dengan Inter sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2023. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Thuram telah menolak proposal dari Milan dan PSG untuk bisa memperkuat Inter. Fakta ini seharusnya menambah bumbu tambahan pada pertandingan yang akan menegangkan antara kedua pemimpin Serie A tersebut. Terlebih lagi, Thuram yang tumbuh dengan mengidolakan Il Fenomeno Ronaldo sangat berharap bisa meniru kepahlawanan legenda Brasil tersebut. Laporan juga mengungkapkan bahwa Thuram dan kiper AC Milan Mike Maignan saling menyindir selama jeda internasional. Thuram akan berusaha mencetak gol dalam derby pertamanya dengan mengorbankan rekan senegaranya tersebut. Dalam catatan lain, laporan menunjukkan fakta bahwa Thuram dan Yann Sommer adalah satu-satunya pemain baru yang telah mendapatkan tempat di formasi awal Simone Inzaghi. Sang striker telah membuat 3 penampilan sebagai starter musim ini dengan mencetak 1 gol dan mencatatkan 3 assist kepada rekan satu timnya. Derby della Madonnina akan menjadi saksi sederet duel menarik antara Lautaro Martinez dan Simon Kjær. Seperti diberitakan kemarin, Rossoneri akan kehilangan jasa Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori pada laga derby tersebut karena cedera dan skorsing. Pelatih Milan Stefano Pioli pun tidak punya pilihan lagi selain mengandalkan Simon Kjær bersama Malik Thiaw di lini belakang. Menurut FC Internews, Simon Kjær akan menghadapi tugas berat di hadapannya dalam bentuk Lautaro Martinez. Seperti diketahui, striker Argentina tersebut tampil sensasional bagi Inter dalam beberapa derby terakhir. Oleh karena itu, Simon Kjær akan berusaha membalaskan dendam klubnya yang mengalami kesengsaraan besar di tangan Lautaro. Bek asal Denmark ini merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di Serie A. Namun, kondisi fisiknya kurang baik sejak kembali dari cedera ACL yang dideritanya 1,5 tahun lalu. Meski demikian, Simon Kjær tetap menjadi sosok penting Rossoneri di ruang ganti dan akan berusaha menginspirasi rekan satu timnya dengan kehadirannya di lapangan. Selain duel Lautaro dan Simon Kjær, sumber tersebut juga menyebut pertarungan menarik di sisi sayap antara dua rekan setim Italia. Federico Di Marco dari Inter dan Davide Calabria dari AC Milan telah menjadi rival sejak masa muda mereka. Laga nanti tentu saja akan menjadi kesempatan lain untuk menghidupkan kembali duel abadi mereka. Mantan kapten Inter Milan, Samir Handanovic akan tetap berada di klub setelah baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya. Menurut Gazzetta dello Sport, Handanovic akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Inter. Peran baru sang kiper selanjutnya bersama Nerazzurri masih belum ditentukan, namun laporan menjelaskan bahwa Handanovic sedang berusaha untuk mendapatkan lisensi kepelatihan. Oleh karena itu, untuk sementara ini dirinya akan berkolaborasi dengan staf pencari bakat Inter untuk mengumpulkan beberapa pengalaman berharga dalam prosesnya. Seperti diketahui, Handanovic telah mengabdi dengan Inter selama 11 tahun sebelum kontraknya berakhir pada musim panas 2023 ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dinobatkan dalam nominasi penghargaan pelatih terbaik FIFA tahun 2023. Menurut FC Internews,
FIFA merilis nominasi lengkap untuk penghargaan tahunan mereka pada hari Kamis kemarin, dan mengakui kiprah Simone Inzaghi dengan menominasikannya untuk penghargaan pelatih terbaik. Seperti diketahui, Simone Inzaghi membawa Inter melangkah ke babak final Liga Champions musim lalu, meskipun pada akhirnya harus kalah dari Manchester City. Inzaghi masuk dalam daftar 5 pelatih terbaik yang mencakup Luciano Spalletti, Josep Guardiola, Xavi Hernandez dan Ange Postecoglou. Selain itu, 2 mantan bintang Inter Milan juga mendapat pengakuan atas eksploitasi mereka di klub musim lalu. Yang pertama adalah Marcelo Brozovic untuk nominasi penghargaan pemain terbaik, bersama 13 pemain lainnya seperti Lionel Messi dan Erling Haaland. Sang gelandang mengakhiri tugasnya bersama Inter pada musim panas untuk bergabung dengan Al Nassr di Arab Saudi. Sementara mantan bintang Inter kedua yang mendapat nominasi adalah Andre Onana. FIFA menominasikan Onana untuk penghargaan kiper terbaik bersama 3 kiper lainnya. Bek legendaris Inter Milan, Andreas Brehme menganggap bahwa Federico Di Marco merupakan 3 pemain terbaik di posisinya di dunia. Menurut FC Internews, Brehme juga membahas laga derby Milan dalam pertarungan antara 2 pemimpin Serie A tersebut. Seperti diketahui, Inter lebih unggul atas rival sekota mereka musim lalu di berbagai kompetisi, namun Brehme menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan selalu relevan dalam derby. Apa yang terjadi di masa lalu tidak terlalu berarti dalam derby Milan, ungkap Andreas Brehme saat wawancara dengan FC Internews. Dari pengalaman saya di Inter, dalam derby saya belajar bahwa tidak pernah ada yang difavoritkan. Ini adalah pertandingan yang sangat spesial, di mana segala sesuatu bisa terjadi. Andreas Brehme kemudian memuji Federico Di Marco yang telah membuktikan dirinya sebagai pendukung sejati, baik bagi Inter maupun timnas Italia. Brehme menganggap pemain berusia 25 tahun itu sebagai salah satu dari 3 bek kiri terbaik di dunia. Di Marco adalah satu dari 3 bek kiri terbaik di dunia saat ini. Tentu saja dia telah membuktikannya tahun demi tahun dengan pertumbuhan eksponensialnya. Dia cepat, cerdas dan sangat kuat dalam fase ofensif. Kemudian yang terakhir, saya berharap Inter akan memenangkan derby Milan, tutup sang legenda. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti berharap Marcus Thuram bisa menjadi penentu kemenangan dalam menghadapi AC Milan di laga Derby della Madonnina. Pasukan Simone Inzaghi saat ini sedang bersiap menghadapi sebuah pertandingan yang bisa memiliki dampak penting dalam perburuan gelar Scudetto. Seperti diketahui, Inter yang merupakan finalis Liga Champions mengawali musim ini dengan sangat baik di Serie A yang membawa mereka ke puncak klasemen sementara. Berbicara kepada Quotidiano Sportivo via calciomercato.com, Moratti pertama-tama membahas kecintaannya pada Inter dan sangat bahagia ketika memimpin klub. Itu tidak gratis, tapi saya tidak menyesal menggelontorkan banyak uang untuk Inter, dan ayah saya juga tidak menyesali hal tersebut, ungkap Moratti. Mengenai kinerja Simone Inzaghi di Inter, saya suka cara dia membuat tim bermain. Namun jika dia menempatkan Frattesi di derby maka saya bersumpah akan lebih menyukainya. Dalam derby Milan, saya berharap Marcus Thuram akan menjadi penentu kemenangan, karena dia adalah striker modern dan telah memenangkan hati para penggemar kami. Yang terakhir, Moratti secara singkat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Romelu Lukaku. Saya sangat kecewa karena dia membalas dengan cara yang paling buruk kepada klub dan semua rekan satu timnya serta kepada seluruh penggemar Inter, tutup Moratti. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memiliki alasan mengapa belum juga memberi kesempatan kepada Davide Frattesi untuk menjadi starter. Menurut Gazzetta dello Sport, dengan 2 gol Frattesi dalam kemenangan Italia atas Ukraina pada hari Selasa, maka hal itu membuat tekanan semakin meningkat pada Inzaghi. Banyak pihak yang mendesak sang pelatih untuk mempercayai Frattesi sebagai starter terutama dalam laga derby mendatang. Seperti diketahui, dalam 3 laga pertama musim ini Frattesi hanya tampil dari bangku cadangan di babak kedua. Oleh karena itu, Gazzetta menganalisis alasan di balik hilangnya Frattesi dalam formasi awal Inter, dan memprediksi kapan saatnya sang gelandang akan melakukan starter pertamanya bersama Nerazzurri.
Laporan menjelaskan bagaimana Inzaghi merupakan pengagum berat Henrikh Mkhitaryan, sehingga menyulitkan sang pelatih untuk menggantikan pemain veteran asal Armenia tersebut. Mkhitaryan telah memberikan visi dan teknik yang luar biasa di lini tengah Inter sejak musim lalu. Namun pada tahap karirnya saat ini, dirinya tentu tidak bisa memainkan setiap pertandingan. Laporan mencatat, Mkhitaryan akan tetap menjadi starter dalam derby melawan AC Milan. Sementara Frattesi akan melakukan starter pertamanya dalam pertemuan Liga Champions melawan Real Sociedad di Stadion San Sebastian.